2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Orang yang tahu siapa Tuhannya, orang tersebut akan hormati Tuhan. Amin. Orang yang percaya kepada Allah yang dia layani, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu itu setengah-setengah, tapi sepenuhnya. Kita harus belajar dari dini, dimanapun kita berada, siapapun kita. Para siswa-siswi yang ada di depan-depan, siswa-siswi hamba-hamba Tuhan, anggota-anggota majelis daerah, mereka diangkat karena hormati Tuhan. Ya, saya dulu kurang lebih 15 tahun yang lalu, kalau ketemu majelis wilayah Om Sarto seperti ketemu malaikat Om Prangki. Apalagi mau ketemu dengan Om Prangki, penginjil yang dari dulu kita belum, masih kerucu-kerucu, wah Pentakosta, kita masih nggak tahu di mana. Ya, saudara sudah berkati oleh Tuhan, tetapi karena belajar hormati Tuhan, layani Tuhan sepenuhnya, sekarang sama-sama MD. Tapi sampai sekarang saya masih angkat tas ketua MD. Itu makanya ketua MD senang sekali kalau kita pergi ke Israel, semua beres. Kita pun dolar beres, saudara-saudara. Ngapain sih susahnya angkat tas kalau dolar beres, saudara-saudara? Itu makanya kalau di restoran, kalau yang 200.000 ke bawah saya bayar, tapi 200.000 ke atas Tante Linda yang bayar. Itu bayar. Saudara sudah berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud di sini adalah raja hebat. Ya, ahli perang yang luar biasa. Tetapi pada waktu tabut Tuhan yang mereka nanti-nantikan, cukup lama bangsa ini kalah karena mereka tanpa tabut Tuhan. Pada waktu tabut itu ada di depannya, dia lepaskan kerajaannya dan dia hormati Tuhan. Dia muliakan Raja, dia melompat-lompat. Haleluya. Orang sekarang kalau ada cincin, ku menyembahmu. Padahal pimpin pujian tidak suruh angkat tangan, diangkat tangan. Semua sekarang sudah pada dibatasi, apalagi sudah pakai bedak atomi. Basuar so rasa ini mau menyembotong, mulai basuar. Oh, kenapa? Atomi lebih utama dari Tuhan. Puji Tuhan, setiap bulan saya dapat perpuluhan atomi dari kakak, dari pemain drum tadi. Kebetulan dia jujur, luar biasa. Saya bilang merajalela lah atomi, tidak apa-apa, walaupun muka-muka palsu, no problem. Sebenarnya kami ibu-ibu, kami bapak-bapak ini suka yang asli. Bagaimana Om James? Suka yang asli, alis asli, ya, bulu mata asli. Kami ini nggak mau yang palsu-palsu. Begitu orang, tapi untuk cantik nggak apa-apa, ya. Untuk menarik bagi kami supaya saudara-saudara berkati Tuhan, bersih, bagus, rapi, itu kan memang untuk kemuliaan bagi Tuhan, tidak salah. Tapi bagaimana penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan? Saya masih ingat penyampaian dari Om Franky ketua MD.
Pada waktu pionir-pionir kita pergi berpuasa ke hutan-hutan, mereka nggak puasa di. Sekarang kan kalau puasa cari hotel, cari tempat-tempat rekreasi yang sepi. Enggak. Kalau mereka dulu puasa pergi ke hutan, saudara, jauh dari keramaian, tanpa istri, tanpa anak-anak. Mereka menyembah sampai apa? Sampai ada yang kakinya di atas, kepala ke bawah. Untuk apa? Untuk konsentrasi menyembah Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu mereka sorakan haleluya, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Kenapa? Ada orang-orang yang hormati Tuhan. Yang pertama kita lihat, untuk saudara-saudara diberkati Tuhan, menghargai tabut Tuhan, yang pertama perlu kita perhatikan, kita tidak boleh sembarang terhadap tabut Tuhan. Wah, saya bersyukur didampingi atau Tuhan beri pendamping yang dari awal komitmennya untuk hormati Tuhan itu. Waduh, saya kalah jauh. Itu makanya siswa di sini jangan cari cantiknya siswi, tapi cari dia suka doa enggak. Jangan cuma nonton suka film Korea. Wow, sekarang itu saudara, ibu-ibu muda lebih banyak lihat artis Korea daripada lihat suaminya. Dulu saya pernah berdoa khusus untuk salah satu sinetron, karena setiap jam 2 sinetron itu muncul Maria Mercedes. Saya katakan, roh Maria Mercedes keluar. Mari para pelayan prioritaskan saudara-saudara kita di sini 9 bulan kurang lebih, siswa-siswi, para majelis daerah terlewati sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, teologi ya saudara-saudara, untuk kita belajar bagaimana caranya untuk menghormati tabut Tuhan. Bukan semakin pintar semakin tidak hormat Tuhan. Gak sembarang dengan tabut Tuhan. Hati-hati sudah berkati oleh Tuhan dalam menghormati tabut itu, penuh aturan. Siswa-siswi belajar penuh aturan. Jangan kelas 1 sobat tingkah saudara. Kebetulan memang pendetanya mungkin saudara tidak sepintar dia. Pendeta sodoak sesin berdoa dia baru bangun. Kenapa? Capek om. Ya, saudara-saudara, kami di Palu, pengerja itu jam 9 malam HP harus store semua, sita. Itu makanya kalau ditempatkan ke kami hati-hati, ya, sita. Kadang istri saya tidak kasih, tak lupa 2 hari, itu kehendak Tuhan, saudara. Jadi 2 hari mereka tidak pegang handphone karena mereka lupa, berarti itu kehendak Tuhan. Sudah berkata itu untuk apa? Untuk aturan. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dididik lagi saudara oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pada waktu diajar biar kita benar dipersalahkan, siap jenderal. Saya percaya semua aturan-aturan itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperbaiki kita. Untuk apa? Menghormati Tuhan. Banyak aturannya. Jadi hamba Tuhan itu memang gak bisa ke diskotik, gak bisa saudara-saudara nonton di XX1. Itu makanya karena tidak bisa ke diskotik, saya dengan Om Mendy hampir tiap hari kami di Warkop Harapan. Cuman itu yang bisa kasih. Dengan Om James, ada sponsor kami Pak Mario Pak Pahan namanya. Setiap saat Pak Ronald juga kena cipratan saudara. Kalau MD datang ke Palu, kalau mau minum kopi hubungi saya akan hubungi dia saudara, untuk kita sama-sama. Saudara berkati oleh Tuhan, tidak juga sembarangan tabut Tuhan. Kenapa? Harus penuh kepekatan terhadap tabut Tuhan. Bukan maunya kita, tetapi kita belajar maunya Tuhan terhadap hidup kita. Haleluya. Boleh katakan haleluya. Kepekaan Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Tujuannya dia benar, bagus, rohani. Dia sisihkan itu jarahan-jarahan yang tambun-tambun. Tujuannya untuk dia persembahkan kepada Tuhan, tapi nggak peka terhadap Tuhan. Tidak segala sesuatunya itu tujuan yang dilihat, tapi cara.
Di saat kita peka terhadap cara, saya percaya tujuannya akan beres atau selesai. Tapi di saat kita tidak benar dalam cara, tujuannya akan membuat kita rugi dan jauh. Raja Saul ditolak oleh karena ketidakpekaannya terhadap kehadiran Tuhan. Dan yang selanjutnya, tidak sembarang terhadap tabut Tuhan. Hormati dan hargai sepenuhnya. Ini yang Tuhan mau. Hormati dan hargai sepenuhnya. Siswa-siswi yang ada di saat ini, tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa baca firman Tuhan, tiada hari tanpa menyangka diri. Karena tujuan kita hormati Tuhan, Tuhan angkat engkau. Hormati Tuhan, akan dipromosikan engkau. Haleluya. Untuk kita bisa melihat promosi Tuhan, kita harus melewati badai, melewati tekanan, melewati dikucilkan, melewati diusir, melewati dizalimi. Semua harus kita nikmati dan alami. Tetapi kita, prioritas utama dalam hidup ini, modal utama hamba Tuhan, hormat dan hargai sepenuhnya. Pada waktu engkau bermain-main dengan dosa, berarti engkau sementara melawan Tuhan. Saya berbangga jadi hamba Tuhan, saudara. Benar. Saya apalagi GPD. Saya berbangga jadi GPD, Gereja Percaya Diri. GPD, Gereja Percaya Diri. Bayangkan ada yang tidak sponsor di sini toh? Ada enggak modal saya dipanggil Tuhan? Siapa di sponsormu? Tuhan. Siapa yang ongkosi kau? Tuhan. Itu percaya diri itu, walaupun menyusahkan staf dan pimpinan sekolah. Ya, istri saya waktu sekolah kita, mana persyaratan? Tidak ada, Pak. Kenapa? Saya dipanggil Tuhan. Mana hasil pemeriksaan dokter? Tiada. Kenapa? Saya disatukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sekolah kitab dikirim orang tua saya uang 55.000 per bulan. 50.000 untuk bayar pemondokan, 5.000 beli sabun, odol dan segala-galanya. 1 bulan. Itu kurang lebih 26 tahun yang lalu. Biasa kalau habis belanja sisa 2.000 saya beli kacang sukro, kacang telur, dan saya bawa ke asrama. Kalau saya buka makan biar cuma kacang sukro, pasti bagi dong. Supaya tidak dibagi, saya naik tempat tidur, saya ambil selimut, saya tutup selimut. Saya makan pakai hikmat dan akal budi, saudara. Kenapa lapar? Haleluya. Pada waktu orang antri makan, saya cari orang-orang anak-anak MD yang mereka pada waktu ambil jatah, mereka tuang setengah, saya tangkap. Kenapa? Saya tidak punya jajan. Saya diajar oleh Tuhan selama sekolah kitab, yang utama hormati Tuhan sepenuhnya, layani Tuhan sepenuhnya. Masa depanmu akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, Tuhan akan adakan perbedaan yang utamakan Tuhan dengan yang tidak utamakan Tuhan. Siswa-siswi saya perlu bersaksi di sini. Jikalau teman sekamarmu bangun jam 4, engkau bangun jam 4:4, engkau tidak akan pernah lebih hebat dari dia. Saya belajar dari seorang anak Kupang. Dia kelas 2, saya kelas 1. Setiap jam 2 subuh tempat tidur itu goyang. Saya penasaran, ngapain ini anak ini setiap jam 2 goyang. Setiap jam 2 dia goyang, tempat saya bangun. Saya buntuti dia. Ternyata jam 2 dia pergi ke aula. Dari jam 2 dia menyembah haleluya sampai beston sama-sama siswa-siswa. Saya ikut dari belakang. Yang polos hafal kejadian sampai wahyu, saya di sekolah Alkitab. Saya penuh Roh Kudus di sekolah Alkitab. Ya, saya belajar dari dia yang kakak kelas saya. Dia tidak terkenal, kurus, kecil, lebih ganteng jauh saya. Tidak banyak berbicara, tapi pada waktu dia khotbah Shofel, wow. Ternyata yang menentukan saudara pemakaian Tuhan bukan kepintaran kejeniusanmu, tapi tingkat penghormatanmu kepada Tuhan yang memanggil engkau, kepada Tuhan yang mengurapi engkau. Mari, biar kita berbeda bukan karena kita punya style,
Kita berbeda bukan karena fasilitas yang ada, berbeda bukan karena kehebatan kita. Dulu kelas 1 kasihan kita so suka, kita pemetua, dia lari akang kita. Kelas 1 kita Dewi, dia bilang saya mau pergi pulang, mau ketemu sebentar, tidak ada waktu untuk kau. Ternyata istriku ada di hatinya, saya tidak suka orang Batak. Ternyata apa yang engkau jauhi itu yang datang kepadamu. Kenapa? Saya nyanyi pal, khutbah melintang ke kiri ke kanan. Orang sudah 2 kali travel, saya 1 kali pun belum. Dalam hati saya, Tuhan panggil tidak saya ini, kasihan. Tapi Tuhan sementara proses seolah-olah ditekan, diproses dalam hidup kita. Untuk apa? Segala-galanya adalah penghormatan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara sedang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan Salomo? Salomo raja hikmat, raja yang sangat dikagumi oleh semua kerajaan-kerajaan waktu itu. Dengan doa yang tulus dan sederhana dia katakan, beri hikmat kebijaksanaan kepadaku, dan Allah tambahkan hal-hal yang dahsyat bagi dirinya. Tapi dia, di saat dewa-dewa istrinya yang mulai membelokkan percaya dan keteguhan hatinya, setelah titik kehancuran kehidupannya. Jangan pernah kita berubah tentang penghormatan kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, sekali kita hormati Tuhan, hormatilah Dia sepenuhnya. Saudara, kalau di medsos, saudara, kami kurang lebih hampir 80 hari, 100 hari yang lalu, Ebenezer jadi viral di seluruh Sulteng, terlebih di kota Palu, info Palu. Dikatakan Ebenezer adalah keras terbaru, bahwasanya 200 kurang lebih jemaatnya telah terkafar. Saya nggak jawab. Saya sakit waktu itu. Pak Ketua besok saya di kantor di rumah sakit. Om Hendrik juga doakan saya di rumah sakit. Ya, saya masuk sendiri ke rumah sakit tanpa diantar siapapun. Saya masuk waktu itu di rumah sakit Budi Agung. Saya sudah ke-4 kali rapid test dan saya negatif. Pada waktu saya masuk, dia lihat, oke Pak, silakan masuk. Hari ke-4 saya, saudara, tidak ada perubahan. Saya kalau berbicara 3-4 kata, saya batuk sesak, tapi nggak sakit. Kalau saya diam, nggak sesak, tidak batuk. Tapi kalau bergerak ke kamar mandi, pasti saya batuk dan sesak. Itu kurang lebih 15-20 menit. Saya tidak panas. Saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hari kedua saya di rumah sakit, saya paksa ipar saya, hamba Tuhan Hence, masuk ke rumah sakit karena sudah 8 hari dia di rumah. Ya, 8 hari dia di rumah. Pada waktu tanggal 23 hari Minggu saya telepon istrinya, bagaimana kondisinya? Masih belum bisa bangun. Saya suruh jemaat panggil, bawa, jemput, paksa dia pergi ke rumah sakit. Hari kelima dia di rapid test dan dia reaktif. Saudara berkati Tuhan, saya pulang waktu itu hari Kamis, hari Rabu, dia reaktif hari Jumat. Bayangkan kalau dia reaktif dan positif, saya di rumah sakit. Nintau langsung dimasukkan di Anutapura kita. Tapi hari ke-4 saya pulang, belum sembuh, belum ada perubahan. Saya bilang sama istri saya, pulang jauh saya. Lebih bagus di rumah saja. Istriku juga sudah batuk karena jaga saya siang malam, saudara berkati oleh Tuhan. Pada waktu dia katakan reaktif hari Jumat, saudara, saat itu juga saya gotong semua jemaat pengerja-pengerja dan yang kontak dengan almarhum 21 orang. Saya pergi ke Anutapura dan semua di rapid test. Pada waktu di rapid test 1 jam kemudian keluar hasilnya, di telepon Pak Pendeta, puji Tuhan ada jemaah di sana semua non reaktif. Dalam hati saya, oh haleluya, puji Tuhan. 5 menit kemudian di telepon, Pak Pendeta punya kabur darah, Tuhan berkuasa, harus di swab. Saya pergi lagi, saya jadi ke rumah sakit, saya di swab, saudara, dikorek hidung saya sampai ke dalam, saudara, rasa geliran sakit. Saya bilang saya pulang, nggak perlu. 40 menit hasil swab keluar di sini. Saya di swab non reaktif atau negatif. Hari pertama saya suruh istrinya di rapid, tapi pihak rumah sakit tidak mau rapid. Kenapa?
bahwasanya adik ipar saya ini dijaga istrinya dari masuk sampai mati di satu ruangan kecil. Jadi nggak dipisah, satu ruangan. Baru sudah meninggal, saudara berkati Tuhan, hari ketiga baru di swab istrinya. Saya bilang kalau dia di swab pasti apapun terjadi pasti positif. Ya, benar positif, tapi tak bergejala, beringus sedikit pun, di rongsen semua bersih. Dan anugerah Tuhan, lewat hari demi hari, 2 minggu saya blokir saudara-saudara, tutup akses untuk ke gereja, bukan disuruh dari dinas kesehatan, tidak, karena saya sudah keluarkan semua hasil rapid test. Pesannya cuma satu, Pak, kalau ada yang bergejala nanti tolong ditelepon saya. Siapa? Sampai selesai tidak pernah datang lagi dari kesehatan. Tapi 2 minggu saya tutup saudara-saudara akses masuk. Kakak istri saya pun, adik istri saya pun saya tidak suruh masuk. Supaya apa? Membuktikan, pertama, perlindungan Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. 21 orang ini saya katakan, Tuhan saya percaya perlindunganmu. Oke, tidak apa-apa, iparku itu COVID, tapi nyatakan pertolonganmu benar. 21 orang ini sampai sekarang sehat walafiat dan di dalam perlindungan. Sehingga saya katakan kepada jemaat, bagi bapak ibu saudara yang percaya Pak Hence COVID tidak apa-apa, tapi Tuhan lindungi kami. Tapi bagi bapak ibu saudara yang tidak percaya perlindungan Tuhan, berarti ipar saya bukan COVID, karena satu orang pun tidak ada yang tertular. Saya percaya Tuhan akan proteksi kita, Tuhan akan bela kita di saat kita utamakan Tuhan. Hormati Dia, tidak setengah tapi sebelumnya. Semua gereja telepon saya di luar GPDI, Pak Markus tolong dong pastikan, yakinkan. Saya bilang, Bu, saya bagaimana saya mau yakinkan, belum ada hasil swabnya. 5 minggu kemudian baru keluar hasil swabnya, saudara. Kami sudah minta belum dikasih. Jadi bagaimana? Ya ini kondisinya begini. Tapi di tengah-tengah kondisi gereja ABCD, saudara-saudara olah nekan mencurigai kami. Saat itu Tuhan kirimkan ada 5 keluarga jiwa baru di luar GBDE. Karena saya tahu ada api di situ, ada kemuliaan pasti Tuhan kerjakan, pertolongan dan kedahsyatannya. Haleluya. Puji Tuhan, sudah berkati oleh Tuhan. Sampai sekarang kami dalam perlindungan Tuhan. Dulu mungkin masih ada yang takut-takut ketemu dengan saya. Ketemu saja, pasti kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tidak hormat kepada yang hormati Tuhan. Nih, hati-hati ini. Tidak menghormati kepada yang hormat Tuhan adalah anak daripada Saul. Michal, pada waktu dilihat dari jendela dia hoba, Om Yons, dia hoba si Om Daud menari-nari. Dia lihat, dia anggap remeh Daud. Dikatakan raja, bodoh, masa main rebana raja. Pegawai PLN, kepala bagian di bagian keuangan di Palu, jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, pindah ke Manado. Saya rekomendasi dia, saya bilang, dia masuk di Samrat ya, nanti saya WA tante iyo. Pada waktu dia ketemu dengan pelayan-pelayan, saya dari Palu pelayan. Oh ya Bu, oh iya saya boleh nggak saya main rebana? Dia bilang, saya sudah kawin, sudah kita beranak. Kenapa? Dia pikir ibu ini kebetulan dia mantan pemain taekwondo, saudara ya. Istri saya kan karateka, dia taekwondo ya. Jadi mungkin gaya-gaya rebana masih ada keluar dalam dirinya. Ditawarin, boleh enggak? Aduh, saya sudah punya anak 2 besar-besar. Bayangkan, belum raja aja sudah nolak main rebana. Tapi raja, dia menari-nari, memuliakan Tuhan. Dia lepaskan predikannya sebagai raja demi hormati Tuhan. Kadang orang harus kita. Satu saat ada orang begini, kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu. Dia berkata, Ebenezer itu pujian penyembahan paling 2 tahun redup. Tapi pernyataan itu bukan bentuk penghinaan kepada saya. Tapi pernyataan itu adalah tantangan spiritual bagi saya. Bahwasanya sekali menyembah Tuhan dengan sekuat tenaga, tetaplah menyembah muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Saya percaya saudara-saudara, majelis daerah Sultan bisa menyangkal diri bersama siswa-siswi di tempat ini. Dia tinggalkan kesibukannya. Om James Mambo adalah peserta terjauh. Om James ini masih baru pulang dari Jakarta, terganggu ada organ-organ tubuh. Tapi pada waktu di Warung Harapan itu organ tubuh berfungsi dengan bagus semuanya. Haleluya, haleluya. Kenapa? Hormati Tuhan, tugas yang mulia untuk Sultan. Saya percaya saudara, Tuhan hargai, Tuhan berkati. Ya, 20 tahun lebih yang lalu saya masih ingat siapa Ko James. Saya masih ingat saudara. Saya dekat dengan keluarga ini. Karena banyak dulu adik dari beliau yang banyak menopang kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi beliau dulu tidak pernah topang saya. Haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Yang terakhir, berkat kepada orang yang hormat akan tabut Allah. Tabut Tuhan itu suci dan kudus. Orang bilang GPD kehilangan kuasa. Enggak. Saya saksikan di Pentakosta Heralla, saya bersaksi Pak Ketua, Om Hendrik Satelit pernah tinggal di pastori di Gunung Merapi, Makassar. Jam doa dari Om Hendrik adalah sama-sama dengan Om Da Costa. Pada waktu menyembah hadirat Tuhan berkarya, Om Da Costa berlutut. Kadang dia terbang sampai 1 jengkal di dalam hadirat Tuhan. Om Hendrik cerita itu semerinding. Tuhan, di mana yang suasana seperti itu? Di sini ada siswa-siswa calon-calon hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan api kemuliaan daripada Tuhan. Siapapun engkau dan latar belakangmu, jikalau engkau hormati kesucian dan kekudusan Tuhan, kesucian dan kekudusan itu akan menguasai kehidupan. Memang pendeta kita dulu kan tiada internet. Saya aja masih alami di Papua. Untuk menelepon calon istriku saya harus jalan kaki 2 jam. Baru halo langsung habis pulsa. Dulu belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada yang lain. Yang ada hanya Alkitab. Kalau sekarang 5 menit sebelum khotbah kita disuruh khotbah, langsung buka itu internet, bisa muncul judul-judul khotbah yang luar biasa. Tapi bukan hasil daripada hadirat Tuhan. Dulu pionir kita baca 1 ayat firman Tuhan, dia berkhotbah dengan wibawa. Karena apa? Dikuasai dengan kekudusan, dikuasai dengan kesucian. Ada hadirat yang dahsyat. Semua totalitas kehidupannya penuh atmosfer surga. Tuhan mau dimanapun kita melayani, pada waktu ada jemaat hadir merasakan itu aroma hadirat. Ya api Pentakosta Heralla, ya api Pentakosta